saya kan kerja di luar negeri. iya. Terus kayaknya udah capek gitu. Pas kemarin kan sebelum Ramadan saya kepengen berhenti gitu, mau usaha apa gitu. Pas udah mulai rencana, udah gitu lihat YouTube kebenaran. Jadi di sana kerja apa di luar negeri? Jadi kerja di mall, Hah? kerja di mall. Di mall? Iya, Oh iya iya iya. kerja di mall. Jadi nanti balik lagi ke luar negeri lagi? Pengennya sih enggak, pengen Ya usaha di iya sini. janganlah. Karena setiap bulan pas-pas saja. Lahir tahun berapa? Hah? Lahir tahun berapa? Lahir 79. 79. Nah terus sudah pernah nikah apa belum? Sudah Anaknya berapa? 1, tapi lagi ada masalah. Anaknya Lagi 1 1. Cerai mati cerai hidup? lagi masalah dari awal. Ini saya lalang buana aja. Hah? Lalang buana aja, pengen balik lagi ke keluarga. Enggak ini apa namanya? Belum sampai. Jadi sekarang tujuan saya kepengen menghafal Al-Quran, hajat saya nomor 1. Kedua, saya membuka usaha sambil saya mencari keluarga, untuk mencari keluarga gitu satu persatu pengen, karena dulu ada masalah sama saudara, sama keluarga, jadi saya lalang buana gitu. Akhirnya saya sekarang sadar saya kepengen balik, pengen jadi orang yang terbaik. Di situ saya mencari solusi. Tinggal di Bekasi. Iya, Sekarang sama siapa tinggalnya? sendiri. Sendiri. Anak di mana? Anak sama suami. Sama suami. Iya. Oh ya, suaminya di mana? Tadinya di Jakarta. Sekarang? Tadinya kan tinggal di Jakarta. Hmm. Terusnya pisah gara-gara ya masalah terus, masalah ekonomi, masalah ya segala macam lah. Itu mah nanti diperselesaikan kalau sudah selesai semua dari tripat ini. Dan saya pengen buka usaha di Indonesia, aku pengen mulai dari awal, ini ke solusi. Nah sekarang kalau mbaknya jadi yang utama hajatnya apa nih KRD? Hajat utamanya? Menghafal Al-Quran, dan saya pengen membuka usaha yang terbaik. Udah. Dan Kalau ngapal Quran kan tinggal ngapalin. iya sambil Terus? salam. Kalau ngapal Quran tinggal ngapalin. Terus apa lagi hajatnya? Ya pengen usaha. Usahanya apa? Awal mulanya saya pengen berhenti kerja itu, saya pengen usaha untuk cemilan, buka usaha cemilan. Di mana? Di rumah. Ada teman saya punya pabrik dari Jawa. Katanya, kamu bisa nggak kerja sama saya? Apa? Saya punya pabrik, tapi saya nggak punya channel untuk disebarkan. Boleh. Saya juga Makanan apa tuh? ya kayak macam keripik emping, macam-macam lah dari cemilan garing. Kalau saya jurusannya pengennya itu bikin ciri khas saya sendiri gitu, yang saya dulu pernah dikerjain. Apa contohnya? Kayak macam kerupuk, rangginang, gipang, terus apa aja semacam-macam keripik begitu. Cuman kalau sumpah terus ada lagi, saya kepengennya ada itu juga usaha buat mukena, ya alat-alat sholat sama Quran gitu. Kalau yang untuk yang mampu ya bayarnya seikhlasnya. Saya kepengen bayarnya seikhlasnya aja, nggak usah dihargai. Siapa yang mau Quran, anak yatim boleh gratis. Yang nggak ada buat bayar silakan ambil Quran kalau mau gitu. Jadi pengen jualan cemilan. Ya, tapi itu nggak nomor 1. Jadi nomor 1 apa? Nomor 1 ya ibadah dulu. Ibadah. Iya. Ya udah nggak boleh punya sifat 18. Coba mana kertasnya? Coba ibu. Ada gak sifat 18 di badan ibu tuh, di hati ibu? Ada. Berapa? Gundah, gelisah, murung, sedih.
Heeh. Kalau ngeluh nggak ada, tapi nggak begitu jengkel ya. Mancing jengkel, kepancing jengkel. Ada berapa coba? 8. Cemberut mikir, ya kadang suka ngingetin masa lalu saya gitu. Nasib saya dulu, tapi setelah saya lihat YouTube semuanya saya pengen dilepas, cuman masih ada satu yang masih Apa? kadang nasehatin. Komen. Ya maksudnya kalau ada teman curhat itu sayanya ngasih nasehat. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Ya. Yang boleh nasihatin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak boleh. Emang kita Tuhan. Nggak boleh lah. Gimana ke depannya kan nama kita sama nama dia beda. Tanggal lahir beda, hari lahir beda. Nasib nggak mungkin sama dong. Kita kadang nyamain. Oh nanti begini. Ini kemarin ini contohnya begini. Nggak boleh. Kan nama beda. Tanggal lahir beda, hari lahir beda. Nggak boleh. Nah. Tadi ibu sebutin ada 8. Jangankan 18. 8 nggak boleh. Jangankan 8. 1 pun nggak boleh. Karena itu penyakit hati. Iya. Jadi hati kita jadinya rusak, busuk. Coba terangin. Ya Bu, nyambung yang dari Pak Haji ya. Sifat itu tidak boleh satu pun ada di hati kita. Itu dipesankan juga oleh Nabiullah Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya dengan diawali kata-kata ingat. Ini penting banget untuk kita semuanya. Kenapa? Ingat bahwa di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Apabila dia bagus, baik, maka baik seluruhnya. Tetapi apabila dia busuk, maka rusak seluruh jasad manusia itu. Apa dia yang sangat dahsyat itu? Dia itu adalah hati. Kata Rasulullah seperti itu. Jadi kalau hati kita gundah, gelisah dan semuanya, itu apapun yang akan dan sedang kita lakukan pasti tidak bisa menghasilkan sesuatu yang positif karena keruh hatinya. Maka tugas kita pertama adalah harus menenangkan kekeruhan itu biar tidak bergejolak, biar tidak gundah, biar menjadi hati yang positif. Tenangkan diri, kita tidak boleh gundah sifat itu. Hatinya akan memancarkan energi yang negatif. Kalau energi negatif yang terpancar dari dalam hati, dari dalam jiwa kita, maka yang datang juga yang negatif-negatif. Yang negatif. Tapi kalau yang kita pancarkan yang positif, maka yang datang juga akan yang positif. Karena yang kita pancarkan energi positif, nur ilahi, cahaya Allah, sifat-sifat Allah, asmaul husna. Jadi ar-Rahman, ar-Rahim itu yang kita pancarkan. Al-Latif, ar-Razzaq. Pancarkan itu sifat-sifat Allah yang kita serap di dalam jiwa kita. Karena kalau itu di hadisnya seperti itu. Kalau di ayatnya kata Allah kalau kita mau beruntung maka kita harus bersihkan hati kita tenangkan jiwa kita. Qad aflaha man zakkaha. Jadi beruntung orang yang membersihkan hatinya. Apa sih? Tapi kata Allah sebaliknya, wa qad khaba man dassaha. Buntung, bangkrut, rugi orang yang mengotori hatinya. Kotor, rugi kita. Maka kita tenangkan jiwanya,
menjadi tenang. Kata Allah, ya ayuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa yang tenang. Tenang jiwanya, tidak maka ditaruh paling atas. Pak Haji itu nomor 1, gundah. Itu harus tidak ada. Lawannya apa? Ini kata-kata Allah yang tadi, nafsul mutmainah, jiwa yang tenang. Ibaratnya Pak Haji menyontohkan itu di kolam, dikolah, di ember, itu kotor airnya, diaduk-aduk, otak kita gundah gelisah itu seperti itu, tidak tenang, bukan nafsul mutmainah, tapi yang bergejolak, sehingga isinya keruh, airnya keruh. Apapun di situ ada emas, ada intan permata, ada uang, koin emas pun tidak akan terlihat. Maka yang pertama kali adalah bersihkan diri, jiwa dengan sifat positif, tenang. Maka kita mau melihat apa yang di situ, diendapkan kotorannya, mengendap. Nanti membersihkan gampang. Ini apa? Kalau ini sudah mengendap, coba aja kalau ini misalkan, ini kotor, nggak kelihatan kotornya. Tapi kalau kotor didiamkan beberapa saat, kita tenang seperti orang yang dipanggil Allah, ya ayuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa yang tenang, kita akan terlihat yang di bawahnya kotoran, yang di atas air bersih, sehingga airnya bisa dikeluarkan yang jernihnya. Kotorannya tertinggal di dalam sana. Kita tinggal menikmati yang bersihnya. Jadi ditenangkan dulu. Ini ilmu Pak Haji, rezeki akan ngejar kita. Iya. Ibu nggak usah dagang, nggak usah kerja sama, tinggal baca Quran aja 12 juz kayak Abdurrahman bin Auf. Dia baca Quran tuh 30 juz tiap hari. Alhamdulillah paginya dia jadi saudagar. Jadi dia megang jadi duit, beli kurma busuk, laku 10 kali lipatnya buat obat. Nah, maksud saya ibu megang jadi duit, megang jadi duit. Jadi tangannya tangan emas. Nggak usah usaha, saya nggak setuju usaha. Buat apa usaha? Nggak usah. Sampai saya terakhir kemarin kan aku pertama, emang tadinya dari sebelum Ramadan itu udah niat, habis Ramadan itu saya mau berhenti, udah gimana gitu kalau mau berhenti, rumah saya masih ada pembayaran dalam tiap Kan belum paksain baca Quran 12 juz. belum Paksain. semenjak saya tahu sini, lihat dari sebelum Ramadan saya mulai tuh, tapi nggak bisa, belum mandi pandan waktu Ramadan karena kerjaan saya dari jam 9 pagi sampai jam 11 malam. Jadi pulang waktu Ramadan bukan 11 malam, sampai jam 1-2 perkiraan segitu pulang ke rumah. Jadi nggak ketemu jam 12. Pas udah jam, tapi saya suka nyanyi gitu sendiri kalau lagi mulai masuk itu aku nyanyi aja sendiri. Kadang-kadang customer, kamu lagi sholawatan apa katanya gitu kan, kadang-kadang ngeliatin aja aku nyanyi. Tiba-tiba customer yang cerewet itu, baik koordinator yang biasanya cerewetnya naudzubillah itu bisa baik banget. Jadi nggak teriak. Kadang saya kan kalau udah kecapean sering datang terlambat kerjanya. Ya namanya orang datang terlambat pasti diomelin ya. Kamu jam berapa ini? Iya saya tahu. Kenapa telat? Kesiangan Pak gitu, karena saya pulang jam 11. Masak, makan, nunggu turun, baru tidur. Nanti subuh kadang-kadang bukannya kadang-kadang doang bangun, sering kelewat subuhnya karena ketiduran. Tidurnya jam berapa? Terus itu pikiran saya, aduh saya umur semakin berkurang, masa saya mau begini terus? Apa sih, gimana sih? Udah saya mau habis Ramadan ini saya mau jualan keripik kayak rengginang kayak apa kayak mau sebisa-bisanya, yang penting saya bisa setiap bulan bisa bayar cicilan. Nah setelah itu pas Ramadan kurang seminggu, Otaknya ibu harus dagang nanti jadinya dagang. iya. Terus setelah seminggu, sebelum seminggu aku lagi lihat di YouTube itu, aku pernah lihat sholawat tapi yang datang itu RDA. Aku lihat tuh agak-agak tahu gitu kalau ilmu kearifan mah dari ibu saya juga. Kalau lagi sakit
sering di apa sih samahin sama ibu biar biar cepat sembuh gitu. Kecil saya itu, cuman saya udah gitu itu kan udah punya ibu ya, jadi udah aja. Kalau zaman sekarang sama dulu beda kan, kadang-kadang di masa bodohin gitu. Pokoknya kalau otak ibu dagang ya dagang. Tapi kalau itu otak ibu nggak dagang nggak akan dagang. Saya udah kalau tahu kayak gini, jadi saya gini janginnya juga deh. Kalau masuk kerja itu di sana pertama pas Ramadan tuh boleh nyanyi. Nggak kan hajatnya ibu tadi kan pengen kaya raya tajir melintir. Pengen punya duit tapi nggak dagang. Ya udah ditanamin di sini jangan dagang tapi baca Quran. Iya, Berbuat. Nanti cair 10 miliar tanpa kerja. Bisa? Bisa. Kalau otak ibu Seumurnya saya belum pernah membaca Quran sampai setengahnya. Ini sebelum sesudah Ramadan sampai sekarang udah 10 juz. nggak apa-apa. Baru 10 juz ya. Ya harus 12 juz setiap hari. Ya. Ada lagi? Ini kan saya mau, kalau saya ngejalanin boleh nggak kalau habis sholat 5 waktu itu kan saya ada doa gini kan, tadi Bapak bilang ya Rahman Rahim ya. Kalau doa saya kan habis Assalamualaikum baca masalawat 11 kali. Terus gini, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad 11 kali, dan selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli dhunubi wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma inna nas'aluka taubatan qabla al-maut. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah ya arhamar rahimin ya rahmanir rahim ya karim ya rabbi ya latif ya hayyu ya qayyum ya malikul haqqul mubin ya fattahu ya razzaq ya muhawwilal ahwali hawil halana ila ahsanil hal hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula ni'mal nasir la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dan tadinya kan kalau sesudah itu saya bacanya gini, ya Allah ringankanlah semua urusanku. Tapi sekarang setelah tahu ada ayat saya bilangnya gini, Allah pasti meringankan semua urusanku, Allah pasti melancarkan perjalananku, Allah pasti memuliakan hidup dan matiku, Allah pasti melimpahkan rezeki yang halal dan barokah serta kerjaan yang ringan tapi hasilnya majmu. Allah pasti membuat aku menjadi orang yang paling istimewa, istiqomah dan manfaat di dunia dan sampai akhirat. Allah pasti Bu, saya potong ya. ya, Lebih bagus doa apa baca Quran? Baca Quran. Ngapain doanya banyak-banyak? ini setelah sholat fardu. Iya nggak usah, baca Quran aja. Ini yang mau saya ituin sampaikan. Iya, kada orang kan, iya orang harus berdoa. Iya, sekarang doa sama baca Quran bagus mana? Baca Quran. Ya udah baca Quran aja. Sekarang Allah lebih tahu kondisi ibu dibandingin ibu tahu kondisi ibu sendiri. Allah lebih tahu. Jadi ngapain? Baca aja Quran. Daripada kita berdoa, kan belum dikabul-kabulin. Akhirnya kita suujon sama Allah. Iya betul? Suujon. Salah gue apa ya Allah, gue udah berdoa kok gak dikabulin. Baca Quran goblok. Baca Quran. Baca. Kok gitu? Kan udah dicontohin Abdurrahman bin Auf. Dia maksain baca Quran 12 juz. Berdoa bagus, tapi lebih bagus mana sama baca Quran? Ya jauh dong. Habis sholat langsung Quran aja. Baca Quran 12 juz. Baca Quran 12 juz. Malam, tengah malam baca Quran. Kalau pagi udah nggak boleh. Kalau pagi udah waktunya sholat taubat. Gitu. Ada lagi? Pokoknya gini. Ibu nggak boleh punya sifat 18 aja. Gimana caranya ngilangin? Harus bisa. 2. Paksain baca Quran 12 juz dari jam 00 sampai matahari terbit. Paksain sholat taubat 68 kali. Yang 18 dari maghrib sampai isya. Yang dominan tadi ibu ada berapa? Misalkan 5 kali 10, 50. Dikerjain tuh. Habis subuh, sebelum duha, habis duha, habis duhur, habis isya. Pas 50, tambah 18, 68. Apalagi Pak Haji? Nggak ada, itu aja. Terutama apa? Itu yang 18. Terus kalau aku kan dulu pernah, waktu mau keluar negeri pertama, aku pernah dipasang tusuk. Nggak apa-apa, nanti keluar sendiri. Keluar. Katanya minum kopi keluar, tapi saya kok malah kedua kali karena untuk pemberangkatan tuh susah gitu. Jadi saya tuh yang kedua kali niat saya sendiri, kalau pertama itu ada yang bawa.
Jadi saya juga pengen itu lepas gitu, jangan sampai ada. Nanti baca Quran keluar sendiri. Ya. Kan panas di dalam. Keluar sendiri Itu susuknya. kalau mau ngapalin Quran tuh udah sehari 2 hari, ketiga kalinya saya udah bodo amat gitu. Ya itu kan susuknya nggak betah. Dibikin ibu nggak betah. Nggak apa-apa, lawan dong. Itu resiko. Lawan. Kalau nggak, kalah mau sama susuk. Udah biarin susuknya buat koleksi. Nanti keluar sendiri. Jangan dipaksa. Gatal-gatal ya itu. Iya. Nih saya kan udah nyobain pakai mandi pandan 9 hari di sana. Cuman Nggak apa-apa. Namanya kerja juga nggak ini capek. Kan ibu di Indonesia. Fokusin itu dulu aja. Iya. Nanti biar susuknya keluar. Iya. Nanti Kalau ibu dekat. saya nggak mau kembali lagi, saya mau di sini aja gitu. Boleh kan belum dipraktekin. Iya. Baca Quran 12 juz. Iya. Bisa? Bisa. Ajarin. Nyentongin duit cair 10 miliar. Ajarin. Ajarin. Ini uang bibit dari Pak Haji ya. Amin. Ini uang bibit disimpan, bukan untuk dibelanjain, Ya. disimpan dulu aja untuk manggil teman-temannya. Prakteknya begini, nanti bahasanya diolah lagi yang enak menurut mbaknya ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar, wasilah cara yang saya kerjakan ini yakin pasti Allah kabulkan. Panggil yang ganteng, 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 ganteng datang ya, datang ke rumah saya sini, datang ke rumah saya, masuk ke kamar, masuk ke almari, masuk ke rekening, undang, ajak, datang ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Undang, ajak, datang ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya butuh uang 10 miliar. Saya butuh uang 10 miliar. Undang ya, ajak ya, datang ya ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Diulang-ulang. Nanti dikembangkan sendiri bahasanya. Diulang sekali gini paling tidak 9 kali. Nanti sehari. Enggak apa ya tadi Bapak ngomong? Hah? Enggak apa saya. Nanti ada kertasnya, nanti dibuka di YouTube, ada itu dilihat contoh-contoh bacaannya kan ada, nanti nonton ya. Bisa 5 kali habis sholat boleh. Kalau cair 10 miliar kan ibu bisa bikin taman kanak-kanak gratis, bikin PAUD gratis, bikin hafiz Quran gratis, bikin apa gratis gitu. Iya. Praktekin dulu ilmu itu. Iya. Bisa? Bisa. Cair ya? Pasti. Sip. 10 miliar. Amin. Tunai. Terkabul. Ya. Bapak. Ya. Ya. Yuk. Mana? Rombongan bukan? Iya, rombongan.
Yuk. Dalamnya. Anak turun sudah bayi. Eh? Kata bayi waktu dimakan anak turun. Combro saya kecil tuh di Kemayoran. Di Kemayoran di Serdang. Tempat situ ada combro. Dia legend. Rata-rata orang yang egois kayak tadi kan tuh egois. Dia ditanya. Iya. Kalau gratis bisa. Rumah. Jadi kalau Mm-mm. iya Pak. Ini buat ibu-ibu. Nanti bapak opel ke sana. Nanti datang ke ibu. Sendiri aja. Nanti ditemenin Haji Marco. Yuk pegang mic-nya Pak. Tinggal di mana Bapak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Saya dari Bandung, Bandung. Kesini Iya. sama siapa? sama ibu, sama bapak, sama kakak. Ini ibu. Iya, Ini anak. iya. Oke. Gitu. Apa kegiatan sehari-harinya Bapak? Kalau basicnya sebelumnya saya di konstruksi, konsultan, sama Konstruksi itu ekspedisi, kayak Pak. gimana? Kontraktor, Pak. Oh kontraktor. Iya. Bikin apa? Pembuatan gedung, rumah, sama pemasangan lampu Oke, jalan. bikin saya di belakang nih. Iya, konstruksi gini. furniture, iya, produksi kayak gitu. Oh. Cuma sekarang vakum dulu, Pak. Kenapa Pakum? Ya Yes, mungkin ibu dari mana? Dari Kalimantan Pak. Kalimantan. Kesini sama siapa? Sendirian Pak. Sendirian. Kok berani? Udah sepuh. Hah? Nekat Nekat. Bawa alat kelamin nggak kesini? suami diamputasi kayak gini kakinya. Oh iya. Kemarin malah kena ganja lagi tangannya. Aduh. Terus Bapak jadi sekarang sehari-hari apa kegiatannya? kalau sekarang sehari-hari vakum dulu, Pak. Vakum. Iya, vakum dulu. Vakum apa? Off dulu kerjaannya, Pak. Off Karena memang- dulu? Iya, off dulu. Op apa? Belum ini lagi, Pak. Belum maju lagi, belum jalan lagi. Apa ini? Apa itu Bu? Celana dalam. Apa? BH. Apa? Bapak ngomong apa saja tidak apa-apa, yang penting kita ikhlas. Iya apa iki? Itu loh Pak dari Penglindu. Emping melinjo. Oh iya. Digoreng apa bisa dimakan? Langsung dimakan apa digoreng? Kan Pak, Hah? digoreng dulu. Oh digoreng dulu. Oh iya. Dibakar boleh. Apa? Dibakar juga boleh. Dibakar. Kalau dimasukin dalam celana mateng nggak? Ya. Jadi apa sekarang kegiatannya? Kegiatannya sekarang belum ada, Pak. Belum ada Nganggur. lagi kegiatan nganggur. Oh ya deh. Nganggur yang mungkin kehendak Allah ya, Pak, diambil lagi semua sama Allah gitu kan. Diambil lagi. Emang Iya. Allah nggak ada kerjaan apa ngambil-ngambil? Nggak mungkin lah. Elunya aja. Gitu. Iya. Yuk sebelah. Nama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Saya Umar Haji Laupa. Umar Haji Laupa. Hadi Laupa. Laupe. Iya. Asal dari mana? Makassar, Sulawesi Selatan, Kabupaten Sidendren Rappang. Kabupaten Sidendren Rappang. Sideng. Sidendren Rappang, orang bilang Sidrap. Oh, Sidrap. Iya. Oh, Sidrap. Kalau di Sidrap ada yang miara kuda gak? Nggak ada. Miaranya apa? Sapi? Ayam petelur. Ayam petelur. Lahir di sana di Sidrap. Saya lahir di Pindrang. Oh, lahir di Pinggran. Iya. Oh, iya. Kesini sama siapa? Sendiri. Sendiri. Sehari-harinya apa kerja di Sidrap? Karos, pencucian mobil. Oh, pencucian mobil. Kerja atau milik sendiri? Milik sendiri. Milik sendiri. Sekarang hajatnya apa ke RDAY? Ya, saya mau lebih lancar lagi. Saya punya Lancar? lancar pencucian mobil saya. Oke. Gampang, Pak. Iya. Bapak cebok depan pencucian mobil. Dimasukin ke toren yang buat nyuci mobil. Oh iya. Udah nanti rame. Keduanya ada saya rencana udah jadi gedungnya bikin minimarket. Mau bikin minimarket. Minimarket. Saya Tanahnya udah ada. bangunannya sudah ada juga. Bangunan udah ada. Isinya udah ada belum? Sudah dikasih dana dari BRI. BRI. Iya, Pinjaman berapa? Untuk dia 500 juta. 500 juta. Jaminannya apa? Rumah itu yang sekarang sudah jadi, sudah selesai tinggal mau isi. Oke. Sekarang udah diisi barangnya. Sementara karena sudah cair kemarin uang jadi saya harus ke sini.